Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Bang Pian. Wow, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Warung bakso Mas Darto, kisah Bang Pian. Malam itu, Mas Darto tidak menyangka jika dirinya akan mengalami kejadian di luar nalar yang membuat bulu kuduknya meremang dan tubuhnya gemetar ketakutan. Lelaki yang kini berusia 45 tahun dan memiliki usaha warung bakso di daerah Ciledug itu juga baru mempercayai hal-hal mistis yang selama ini hanya dianggapnya sebagai isapan jempol semata. Semua itu berawal dari obrolannya dengan Opik, pemilik bengkel motor tempat biasa Mas Darto mengganti oli mesin dan memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil pada sepeda motornya. Pagi itu, Mas Darto yang sedang tidak berjualan mendatangi bengkel motor Opik dan dia pun menceritakan tentang warung baksonya yang sudah lebih dari 2 minggu belakangan ini sepi pembeli. Mendengar keluh kesah dari Mas Darto, Opik yang dikenal ramah dan suka berbagi cerita hanya mengangguk pelan sambil membersihkan tangannya. Dia menatap Mas Darto sejenak, seolah sedang menimbang sesuatu. Setelah beberapa saat hening, dia pun mulai bercerita tentang sebuah kejadian yang pernah menimpa seorang temannya yang mengalami hal serupa. Dia menyebut bahwa kadang usaha yang tiba-tiba sepi tanpa sebab bisa saja terjadi karena gangguan dari sesuatu yang tidak kasat mata. Mas Darto mendengarkan dengan ekspresi bingung bercampur penasaran. Ia tidak sepenuhnya percaya, tapi apa yang dikatakan Opik seolah menyentil sesuatu di benaknya. Memang beberapa kejadian aneh mulai terjadi di warungnya belakangan ini. Beberapa kali ia menemukan mangkok-mangkok yang semula sudah dibersihkan tiba-tiba kotor kembali, atau suara sendok bergemerincing sendiri dari dalam dapur meski tak ada seorang pun di sana. Pada awalnya, dia mengira jika itu hanyalah ulat tikus ataupun kucing, namun lama-kelamaan kejadian itu terasa semakin tidak masuk akal. Tidak hanya itu, Mas Darto juga merasa sering merinding setiap kali menutup warung menjelang malam. Ia seperti diawasi, seolah ada mata tak terlihat yang mengintainya dari sudut gelap warung. Suasana yang biasanya hangat dan ramai dengan tawa pelanggan kini berubah dingin dan sunyi. Bahkan di siang hari sekalipun warung itu terasa asing, seperti bukan miliknya lagi. Kalau saran saya mah, coba dah sampean cari orang yang paham sama hal-hal mistis mas, ujar Opik menyarankan. Oh gitu ya bang, tapi saya nggak punya kenalan orang pinter loh bang, balas Mas Darto sambil menghela napas panjang. Apa sampean gak punya gitu bang, kenalan orang yang ngerti hal-hal kayak gitu bang? Imbu Mas Darto menanyakan. Kalau saya mah ada kenalan mas, namanya Pian, teman deket saya juga sih. Kalau dia tuh biasa nanganin hal-hal yang kayak gitu dah. Nah kalau sampean mau, saya bisa ngubungin dia sekarang, balas Opik yang membuat Mas Darto menganggukkan kepalanya. Ya deh bang, tolong ditanyain ya. Kalau perlu biar teman sampean itu datang ke warung saya, pinta Mas Darto penuh harap.
Opik pun segera mengambil ponselnya, mencari kontak yang dimaksud. Jemarinya bergerak cepat, dan tidak lama kemudian terdengar nada sambung dari seberang. Mas Darto hanya berdiri diam di sampingnya, menatap kosong ke arah jalanan yang mulai ramai oleh kendaraan. Setelah beberapa detik berbicara, dengan suara pelan namun serius, Opik menutup teleponnya dan menoleh ke arah Mas Darto. "Dia bisa datang termalam, Mas. Katanya habis sisa dah. Sampai nunggu aja di warung ya. Biar pian saya yang antar ke warung sampean," ujar Opik menjelaskan. "Alhamdulillah Bang. Tapi apa enggak ngerepotin sampean Bang?" tanya Mas Darto yang merasa sungkan dengan kebaikan Opik. "Kagak lah, pengen ngerepotin sih. Udah kalem aja Mas. Kita sama-sama ikhtiar biar usaha sampean aman lagi," balas Opik mantap. Mas Darto mengangguk pelan. Ada perasaan lega yang samar meski dibalut oleh ketegangan yang belum mereda. Menjelang malam, hujan rintik mulai membasahi daerah Ciledug dan sekitarnya. Langit mendung menggantung rendah dan udara berubah menjadi dingin menusuk tulang. Di dalam warung bakso yang lampunya mulai menyala temaram, Mas Darto duduk sendirian di bangku dekat pintu masuk. Ketika jarum jam menunjuk pukul 8 malam lewat sedikit, udara di dalam warung mendadak berubah lebih dingin, seperti ada sesuatu yang melintas perlahan, tanpa suara langkah, tanpa hembusan angin dari luar. Rasanya seperti ada seseorang yang berdiri di balik punggung Mas Darto, mengawasi dengan tatapan berat. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Beberapa menit kemudian, sepeda motor berhenti di depan warung. Bang Pian datang diantar oleh Opik. Tubuhnya dibalut jaket hitam dan di tangan kanannya tergenggam tas lempang kecil. "Assalamualaikum," ucap Bang Pian dan Opik hampir bersamaan. "Waalaikumsalam. Alhamdulillah sampai datang juga Bang," balas Mas Darto sambil menyalami Bang Pian dan juga Opik. "Datanglah, pernah janjian. Maafin dah kalau rada telat. Tadi saya pulang kerja lewat Cipulir. Ide, macet banget," balas Bang Pian menjelaskan. "Iya Bang, gak apa-apa Bang," ucap Mas Darto sambil mempersilahkan Bang Pian duduk. Dingin-dingin gini mah aturan enak ini makan bakso, malah kagak jualan," ucap Bang Pian sambil mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. "Iya Bang, saya mau jualan jadi ragu Bang. Soalnya udah hampir 2 minggu warung saya sepi. Padahal biasanya saya tiap hari giling daging dan bikin bakso. Tapi minggu-minggu ini payah Bang," balas Mas Darto menjelaskan. Setelah berbincang-bincang dengan Mas Darto, Bang Pian pun mulai memeriksa sekeliling warung dengan mata tajam, seperti membaca sesuatu yang tak dapat dilihat orang biasa. Bang Pian melangkah perlahan ke dalam dapur yang pengap. Dengan pencahayaan seadanya, udara di ruangan itu lebih dingin dibandingkan bagian warung lainnya. Aroma anyir bercampur bau lembab menyambutnya. Dia berhenti tepat di depan kompor yang tampak seperti sudah lama tidak digunakan. Matanya menyapu sekeliling ruangan dengan seksama. Namun bukan panca indera biasa yang ia gunakan. Perasaannya yang sudah terlatih bertahun-tahun dalam dunia spiritual mulai membaca kejanggalan yang tak kasat mata. Tanpa menyentuh apapun, Bang Pian memejamkan mata. Bibirnya mulai bergetar pelan merapal ayat-ayat suci. Lantunan itu lirih namun mengalir deras, membawa getaran halus ke seisi dapur. Suara riuh dari luar warung seketika terasa jauh, seperti terhisap ke dalam ruang dan waktu yang lain. Saat matanya terbuka kembali, pandangannya tertuju pada pojok gelap di belakang lemari bumbu. Ruang sempit itu tampak seperti biasa saja, namun Bang Pian merasakan ada sesuatu yang menempel di sana, seperti noda tak kasat mata yang pekat dan dingin. Dia mendekat tanpa ragu dan berdiri tegak di hadapan ruang gelap tersebut. Jantungnya berdetak tenang, namun tubuhnya siaga penuh. Bang Pian kembali menunduk dan membaca doa-doa perlindungan. Bacaan itu tak hanya sebagai perlindungan, tapi juga sebagai cahaya yang menerangi ruang gelap tak terlihat. Dan benar saja, tidak lama berselang,
udara di sekelilingnya mulai beriak seolah ada kabut halus yang menari dan berputar pelan seperti pusaran air. Tidak tampak oleh mata orang awam. Tapi Bang Pian melihatnya dengan jelas. Dari balik kegelapan itu muncul wajah buram, hitam dan keriput seperti kain yang terbakar di tengah malam. Menurut mata batinnya, makhluk itu tidak memiliki mata, tapi dari pori-pori wajahnya keluar asap tipis berwarna hitam keunguan. Ia tidak bergerak maju, hanya menatap tajam, seakan menguji keteguhan Bang Pian. Namun, tak ada gentar di hati pria itu. Dia berdiri teguh, memusatkan niat dan kekuatan pada kalimat tauhid yang mulai ia lantunkan keras-keras. Suaranya menggema, tak hanya dalam ruang dapur itu, tapi juga menembus dimensi lain tempat makhluk itu bersarang. Seketika, udara seperti tertarik ke dalam satu titik. Bunyi seperti paku yang ditarik paksa dari kayu terdengar pelan, disusul dentingan mangkuk dari rak atas yang jatuh sendiri tanpa sebab. Lampu dapur berkedip dan hawa panas menyengat mendadak muncul menggantikan dingin yang sedari tadi membekap tempat itu. Makhluk itu mulai memudar, menjerit dalam bisu, lalu terseret oleh kekuatan ayat-ayat suci yang dilantunkan Bang Pian tanpa henti. Tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar dentuman halus dari atas langit-langit. Mas Darto tampak sangat terkejut, sedangkan Opik terlihat tetap tenang. Bang Pian menoleh cepat ke arah dentuman itu berasal. Dia mendongak, lalu kembali merapal doa perlindungan. Ada sesuatu yang bersembunyi di sana. Bukan hanya satu sosok, tapi beberapa makhluk, seperti kawanan kecil dari makhluk-makhluk hitam yang menggeliat perlahan. Mereka tampak seperti bayangan tikus besar, namun tanpa bentuk yang jelas. Sumber masalah bukan hanya dari satu titik, tapi dari banyak tempat yang telah ditanamkan ikatan energi jahat yang menjerat seluruh ruang di warung itu, menahannya dalam kabut gaib yang membuatnya terlihat gelap di mata manusia biasa. Dengan tenang, Bang Pian berdiri di tengah dapur. Ia mengangkat kedua tangannya, menengadah ke langit-langit. Suaranya terdengar agak keras, namun terlihat khusyuk. Getaran aneh mulai muncul dari lantai, seperti jantung yang berdetak di bawah ubin. Kabut di sudut-sudut ruangan terangkat perlahan, seperti terhisap oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan di antara gema doa, kembali terdengar bunyi letupan kecil, lalu perlahan semuanya menjadi senyap. Bang Pian menghela nafas. Dia tahu pekerjaannya belum selesai. Gangguan yang terjadi di warung bakso Mas Darto itu biasanya tidak berdiri sendiri, melainkan ada seseorang yang telah mengirimnya. Ada maksud jahat yang belum terungkap. Tapi untuk malam ini Bang Pian telah membersihkannya dari belenggu awalnya. Setidaknya untuk mengetahui sesuatu yang tersembunyi di warung itu, yang kemungkinan besar menutup pandangan orang-orang yang biasa datang atau lewat di warung itu. Bagaimana Bang? Apa ada orang yang jahilin warung saya ya? Tanya Mas Darto dengan wajahnya yang terlihat kebingungan. Begitu dah Mas. Warung sampean ditutupin energi gelap. Jadi orang-orang yang lewat depan warung melihatnya warung sampean tutup aja. Biasanya ada juga orang yang mau beli, tiba-tiba agak selera lagi dah begitu udah sampai di dekat warung. Balas Bang Pian menjelaskan. Waduh, pantesan aja orang-orang kayak nggak ngelihat kalau warung bakso saya buka Mas. Seru Mas Darto sambil menggelengkan kepala. Oh ya, silakan diminum dulu. Ibu Mas Darto yang sudah menyiapkan kopi hitam panas dan martabak telur serta makanan ringan lainnya. Nah, biar sampean percaya nih, nanti sampean diri ya yang ngambil barang-barang yang udah ditanam di mari, ujar Bang Pian sambil mengangkat gelas kopinya. Nanti saya kasih tahu dah di mana tuh barang-barang ditaruh, imbu Bang Pian lagi yang membuat Mas Darto tercengang mendengarnya. Malam terus bergulir. Di luar, hujan kembali turun
Tapi di dalam warung itu suasana mulai hangat seperti baru saja dibersihkan dari luka lama yang telah mengakar diam-diam. Bang Pian duduk sejenak. Ia diam, matanya menatap ke arah pintu masuk, seolah tahu gangguan yang lebih besar mungkin sedang mengintai dari balik tirai gelap dunia gaib yang belum sepenuhnya tertutup. Di tengah kehangatan warung dan percakapan ringan yang mengalir, Bang Pian tetap dalam sikap waspada meski tawa kecil sempat terdengar saat Opik menggoda Mas Darto soal martabak telurnya yang kelewat asin. Namun jauh di dalam benaknya Bang Pian merasakan ada sesuatu yang belum selesai. Energi lembut yang menyelimuti ruang itu setelah proses pembersihan tadi mulai terasa retak, seperti ada yang mengintip dari balik tirai yang belum sepenuhnya ditutup. Setelah menjeruput kopi hitamnya dan membiarkan kehangatannya mengalir perlahan ke tubuh, Bang Pian berdiri kembali. Dia meminta Mas Darto menemaninya menuju sudut dapur tempat ia sebelumnya merasakan getaran kuat. Di sana, dia memejamkan mata dan membacakan doa pendek, lalu menginjak ubin dengan perlahan satu persatu hingga ia berhenti di dekat saluran pembuangan kecil di bawah wastafel. Mas, tolong angkatin ubin yang ini, Mas," pinta Bang Pian dengan penuh keyakinan. Meski masih bingung dan sedikit khawatir, namun Mas Darto mengikuti arahan yang diberikan oleh Bang Pian. Dengan menggunakan pahat dan juga palu kecil, akhirnya ubin itu terlepas dan dari baliknya muncul sebongkah benda kecil yang terbungkus kain merah lusuh. Benda itu berbau anyir seperti bangkai yang dikeringkan dan bergetar samar seolah hidup. "Lah, ini kan buhul ya, Bang," seru Opik yang juga ikut membantu Mas Darto malam itu. Bang Pian hanya menganggukkan kepala dan menaruhnya di sebuah baskom yang diambilnya dari rak piring yang ada di dapur. "Nah, ini dia nih yang bikin warung sampean kayak kuburan. Ini mah bukan kerjanya makhluk biasa, kiriman ini, dan yang ngirim tahu bener dah cara kerja dunia gaib," ujar Bang Pian sambil mengunci energi gelap yang ada pada buhul yang baru saja mereka temukan itu. "Sekarang kita ke depan ya, Mas," ujar Bang Pian yang langsung melangkah keluar dari dalam dapur. Mas Darto dan Opik mengikuti Bang Pian ke bagian depan warung. Angin malam bertiup lembut, tapi terasa dingin menusuk tulang seperti membawa sisa-sisa hawa dari benda terkutuk yang barusan mereka temukan. Warung itu tampak sunyi, lampunya berpendar-redup karena kabut hujan yang terus mengguyur sejak sore. Bang Pian berdiri tegak di tengah ruangan. Ia memejamkan mata sejenak, menarik nafas panjang, lalu mulai merapal doa pelindung. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan, namun efeknya terasa jelas. Udara di dalam warung bergetar, seperti ruangan itu sedang bernafas bersama doa yang ia ucapkan. Tiba-tiba saja jendela berderi tertiup angin, lampu gantung di atas meja pelanggan berayun perlahan. Sebuah bayangan samar melintas di luar kaca, tinggi, kurus, dengan mata menyala merah. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat Mas Darto melangkah mundur dengan nafas tercekat. "Astagfirullahaladzim," ucap Mas Darto yang wajahnya terlihat pucat malam itu. Tidak lama kemudian, suara tawa cekikikan terdengar dari arah belakang warung, dan hal itu kembali membuat Mas Darto ketakutan dan langsung merapatkan tubuhnya ke arah Opik. "Kenapa, Bang? Warung saya jadi serem gini ya, Bang?" tanya Mas Darto yang membuat Opik tersenyum. "Ya mana saya tahu, Mas. Kan saya juga baru sekarang masuk-masuk sampai ke dapur. Biasanya kan saya cuma sampai di depan doang," balas Opik sambil tersenyum. Bang Pian tetap berdiri tegak. Dia tidak terganggu sedikit pun oleh suara cekikikan yang kini perlahan berubah menjadi suara geraman serak, seolah makhluk itu sangat terganggu oleh adanya Bang Pian di sana. Matanya masih terpejam
Bibirnya terus melantunkan ayat-ayat perlindungan, membangun dinding tak kasat mata yang membentengi ruang demi ruang di warung itu. Dan Bang Pian tahu, apa yang mereka hadapi malam itu bukan sekedar gangguan dari bul biasa, namun sudah berasal dari makhluk-makhluk gaib kiriman. Dan benar saja, belum sempat ia melanjutkan, pintu dapur terbanting sendiri dengan keras. Seisi ruangan seakan menghela nafas bersama, dan lampu gantung yang tadinya hanya berayun pelan kini bergoyang hebat, nyaris terlepas dari gantungannya. Astagfirullahaladzim, ucap Mas Darto lirih dengan tubuh gemetar. Lu ajak Mas Darto keluar dulu deh, Pika. Dia pingsan lagi di sini, kita juga yang repot, pinta Bang Pian yang langsung disambut anggukan kepala oleh Opik. Opik pun segera merangkul pundak Mas Darto yang wajahnya mulai pucat. Pria penjual bakso itu bahkan nyaris tak mampu berdiri sendiri. Keringat dingin membasahi dahinya, bibirnya tampak bergetar menahan panik yang mulai memuncak. Mas, kita keluar aja dulu dah. Mobil lagi aja dulu di luar biar tenang, ujar Opik lembut berusaha menenangkannya. Dia tahu kalau dibiarkan lebih lama di dalam ruangan yang kini makin sesak oleh aura gelap itu, Mas Darto bisa saja ambruk. Begitu mereka keluar dan duduk di kursi plastik depan warung, udara malam terasa sedikit lebih ringan. Meski hujan masih menyisakan gerimis, namun di luar setidaknya tidak ada tekanan mencekik seperti di dalam. Saya udah gak takut, Bang. Mendingan sampean bantu Bang Pian aja di dalam, ucap Mas Darto yang mulai terlihat tenang. Dia mah kagak perlu bantuan saya, Mas. Ya biarin aja jeber sendiri. Lagian saya juga kagak ngerti soal begituan, balas Opik sambil menyalakan korek apinya untuk membakar sebatang rokok yang ada di tangan. Setelah keadaan tenang, Mas Darto dan Opik terlihat berbincang tanpa merasakan lagi ketakutan. Tapi sayang, keterangan Mas Darto tidak berlangsung lama. Setelah itu kembali terdengar suara benda jatuh yang sangat kencang tepat di atas genting tempat mereka berdua berada. Bunyi benda jatuh di atas warung itu terdengar begitu keras hingga membuat kursi plastik yang diduduki oleh Mas Darto dan Opik bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang besar, berat, dan bukan berasal dari dunia menghantam atap dengan kekuatan yang tidak biasa. Bersama dengan itu, datanglah aroma busuk menyengat, seperti ada bangkai yang telah membusuk berminggu-minggu bercampur amis darah dan tanah basah. Angin malam yang semula terasa dingin dan menyegarkan kini berubah menjadi arus udara panas yang pengap, seperti berasal dari liang kubur yang baru dibuka. Mas Darto merasakan tenggorokannya tercekat. Ia mencoba menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri, namun setiap tarikan nafasnya justru membawa aroma maut yang menusuk hidung dan memicu rasa mual. Opik meskipun berusaha bersikap tenang, tapi tampak mulai resah. Jari-jarinya yang memegang rokok mulai bergetar, dan bara di ujung batang itu padam tertiup angin yang berputar aneh, seperti berpusar di sekitaran mereka berdua. Langit yang gelap semakin pekat, awan hitam menggantung rendah, dan kilat mulai menyambar dari balik awan tebal. Bukan kilat biasa, tapi semburat cahaya hijau kebiruan yang sesekali membentuk pola seperti simbol-simbol aneh di udara. Sekilas Mas Darto melihat bayangan di atap, seperti makhluk berpostur bungkuk dengan tangan panjang yang menjuntai melewati lututnya, dan kepala yang terlalu kecil untuk tubuhnya yang besar. Matanya bersinar merah, menatap tajam ke arah mereka. Makhluk itu berjalan pelan di atas genting. Suaranya seperti kuku-kuku besi menyeret genting basah. Tapi yang paling menyeramkan bukanlah wujudnya, melainkan kehadiran energi yang ia bawa. Setiap langkahnya memicu gelombang rasa sesak, seperti dada mereka diremas oleh tangan tak kasat mata.
Udara di sekitar mulai bergetar dan anehnya, meskipun hujan masih turun rintik-rintik, suara di sekitar mendadak hilang. Tak ada lagi suara tetesan hujan, tak ada suara malam, semua seperti ditelan kekosongan. Di dalam warung, tepatnya di ruang belakang atau dapur, Bang Pian yang sedang menata ulang garis pelindung langsung membuka matanya. Dia merasakan getaran itu bukan hanya dari makhluk biasa, tapi dari entitas berbahaya yang biasa membawa energi hitam dan menanamkannya di sebuah tempat. Dengan cepat, Bang Pian mengeluarkan energi murninya yang dipadu dengan ayat-ayat suci untuk mempertebal perlindungan dirinya dan juga tempat itu. Dan ketika mulutnya kembali merapal doa dengan intonasi yang lebih tegas dan juga berat, udara di sekitarnya mulai bergemuruh, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata yang berbenturan dan saling mendorong. Suasana di ruang belakang warung itu semakin tegang. Dinding-dinding dapur yang tadinya bisu kini seperti bergetar dari dalam, seolah ada sesuatu yang mencoba mendobrak masuk dari balik tembok. Suhu ruangan naik turun secara ekstrim yang terkadang terasa seperti berada dalam ruang beku, lalu seketika berubah seperti terpanggang dalam bara. Namun Bang Pian tetap berdiri kokoh di tengah pagar gaib pelindung yang kini dia bentuk ulang dengan energi murni dari dalam dirinya. Aura putih kekuningan mulai menyelimuti tubuhnya, berdenyut mengikuti irama nafas dan kehusuhan hatinya. Ayat-ayat suci yang ia ucapkan membentuk gelombang suara tak terdengar bagi telinga biasa. Getaran itu menembus sudut-sudut ruang yang sebelumnya tertutup energi kotor. Tiba-tiba dari arah bawah kolong dapur muncul kabut pekat berwarna kelabu hitam. Kabut itu bukan kabut biasa, melainkan wujud nyata dari energi negatif yang selama ini bersarang di warung itu. Merayap perlahan di lantai, membentuk tangan-tangan yang berusaha menyentuh energi pelindung. Namun setiap kali kabut itu menyentuh batas kekuatan yang diciptakan Bang Pian, sosok itu terlempar mundur seperti membentur dinding tak terlihat. Beberapa kali kabut itu mencoba menyusup lewat celah-celah kecil, namun terpental dengan kilatan cahaya lembut yang muncul setiap kali ada tekanan dari energi asing. Langit-langit dapur berubah warna, dari kusam menjadi gelap seperti ditutupi tirai gaib yang menghalangi. Lantai pun ikut berubah. Retakan-retakan halus mulai muncul dari pusat buhul yang tadi ditemukan. Energi jahat itu mulai membentuk pola khusus, membentuk pusaran yang berputaran berlawanan dengan arah jarum jam, mencoba menelan seluruh ruang. Namun Bang Pian tak tinggal diam. Dia mulai menyalurkan lebih banyak energi. Tangannya mengarah ke pusaran tersebut, jari-jarinya kaku, seperti sedang mengirim gelombang energi untuk menyerang balik. Ayat-ayat suci yang dirapalkan berubah lebih cepat dengan nada yang terus meninggi. Di sekelilingnya, energi dari pagar pelindung gaib yang tak kasat mata semakin tebal, menyatu dengan lantai dan dinding seperti kubah energi spiritual. Pusaran gelap di lantai mulai retak. Dari tengahnya muncul semburat cahaya merah, lalu terdengar pekikan panjang dari sosok makhluk yang bersembunyi di dalam. Getaran energi tinggi membuat ruangan itu berderak. Ember plastik terguling sendiri, rak piring bergoyang, bahkan cat dinding di dekat kompor mulai terkelupas seperti ikut menanggung beban dari pertarungan energi yang sedang berlangsung. Tak lama kemudian, sosok samar mulai muncul di tengah pusaran. Tinggi, kurus, wajahnya terlihat penuh ulat dan luka membusuk. Matanya kosong, tetapi dari sorotannya terpancar kebencian mendalam. Dia melayang di atas lantai dengan energi yang keluar dari tubuhnya, berusaha menekan Bang Pian dan menciptakan gangguan di ruangan tersebut. Namun sosok itu tidak sempat mendekat. Dari tubuh Bang Pian terpancar semburan energi berlapis seperti angin panas yang terfokus dan menghantam sosok tersebut, lalu membuatnya terpental. Sosok itu mengerang kesakitan, tubuhnya bergetar dan perlahan mulai mencair menjadi kabut hitam. Bang Pian tetap tenang.
Tubuhnya berkeringat, tapi pandangannya tajam. Ia merapatkan kedua tangannya di depan dada dan dalam satu hela nafas terakhir dari ritualnya, dia melafalkan ayat pamungkas, sebuah doa penutup yang mengikat seluruh ruang agar tidak bisa dimasuki kembali oleh kekuatan gelap yang sama. Saat doa itu selesai, cahaya yang melingkupinya meledak dan dalam satu semburan kilau terang menyapu seluruh ruangan. Beberapa detik kemudian, langit-langit yang tadinya kelam berubah kembali seperti semula. Kabut kelabu lenyap, retakan lantai menghilang, udara yang tadinya berat kini menjadi sejuk, seolah ruangan itu baru saja dibersihkan oleh tangan-tangan tak kasat mata. Bang Pian membuka matanya perlahan. Dapur itu kini kembali menjadi ruang biasa, tapi dia tahu jika masih ada yang harus dilakukannya malam itu. Dengan langkah yang tenang, dia keluar dari dapur menuju ke ruangan depan. Biar kagak kemalaman, kita bersihin sekarang aja ya mas, ujar Bang Pian dengan wajah yang terlihat lelah namun sangat tenang. Emangnya masih banyak ya bang? Tanya Mas Darto penasaran. Masih ada 2 lagi barang yang harus diambil mas. Nanti sampainya ngambil diri ya, balas Bang Pian yang sontak membuat Mas Darto terkejut sambil menelan ludahnya karena rasa takut yang tiba-tiba menghampiri. Agak usah takut mas, tinggal ngambil barangan doang. Nanti kalau saya atau Opik yang ambil, dikiranya kita lagi yang naruh tuh barang, imbu Bang Pian menjelaskan. Iya, di sini ada tangga kagak mas? Tanya Bang Pian lagi sambil berjalan ke arah luar warung. Ada bang, tangga bambu di samping warung, balas Mas Darto sambil menatap ke arah Opik. Ya udah, ambil tuh tangga, soalnya barang ada di atas ini, ucap Bang Pian sambil menuju ke arah yang dimaksud. Pik, bantuin Mas Darto tuh, lu yang pegangin tangganya biar dia naik ke atas, pinta Bang Pian yang langsung disambut anggukan kepala oleh Opik. Mas Darto melangkah dengan berat ke arah samping warung. Tangga bambu itu terlihat bersandar pada dinding dan basah oleh gerimis. Dengan perasaan campur aduk antara takut, bingung, dan enggan, ia memanggul tangga itu bersama Opik lalu membawanya ke tempat yang sudah ditunjuk Bang Pian. Lokasinya tidak jauh dari pintu depan warung, tepat di bawah sudut atap yang tampak lebih gelap, seolah ada semacam bayangan tak bergerak. Opik menegakkan tangga itu sambil menahan kuat-kuat Mas Darto dengan tangan gemetar mulai menaiki anak tangga. Begitu wajahnya sejajar dengan celah atap, aroma busuk yang sempat tercium tadi kembali menyeruak dan kini jauh lebih kuat. Dengan perlahan, Mas Darto menyibak sedikit genting yang longgar. Dari celah itu, samar terlihat sebuah bungkusan kecil yang dibalut kain putih kusam, diikat benang merah, dan ditancapi serpian kuku manusia. Benda itu menempel pada balok kayu atap, diikat sedemikian rupa seperti digantung agar tetap berada di tempatnya. Seketika, bulu kuduk Mas Darto berdiri, tengkuknya terasa ditatap oleh sesuatu tak terlihat. Dengan hati-hati, dia mengulurkan tangan, meraih benda aneh tersebut, dan begitu jari-jarinya menyentuh bungkusan itu, sesuatu berdesir dalam hatinya. Seperti kilatan rasa muak yang datang dari dalam. Seolah benda itu menyimpan kesedihan yang dalam, rasa sakit yang dipaksa, dan amarah yang dibekukan. Dia menarik nafas, lalu menarik benda itu dari tempatnya. Begitu terlepas, langit malam tampak berkedip, angin berdesir aneh, genting-genting di sekitarnya seperti bergerak sendiri. Mas Darto segera turun sambil membawa bungkusan itu. Begitu ia menyentuh tanah, Bang Pian sudah berdiri di dekatnya dengan baskom yang sama seperti tadi, siap menerima benda tersebut. Begitu bungkusan itu masuk ke dalam baskom, suasana langsung berubah. Angin berhenti, suara jangkrik menghilang, dan malam seperti tertahan. Namun, belum sempat mereka mengambil nafas, Bang Pian melangkah mundur dan menatap ke arah lain warung. Dia merasakan getaran serupa, bukan dari ketinggian, tapi dari tempat yang rendah. Bang Pian kemudian berjalan perlahan ke sisi warung yang lain, tepat di samping saluran air yang mengarah ke got belakang. Tempat itu terlihat biasa, namun
Ada keanehan yang tak kasat mata. Air yang mengalir tiba-tiba berbalik arah. Daun-daun yang tersangkut di parit tampak bergerak sendiri. Tanpa banyak bicara, ia menunjuk ke bawah ke area yang terlihat seperti celah sempit di antara dinding dan lantai semen. Mas Darto kembali menelan ludah. Dia tahu tugas berikutnya menanti di sana. Dengan bantuan senter ponsel yang dipegangi Opik, dia berjongkok dan menyusupkan tangannya ke celah tersebut. Dan ketika tangannya menyentuh tanah basah, dia merasakan ada sesuatu yang lembek dan hangat. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja tubuh Mas Darto menggigil, namun dia tetap menarik benda itu keluar perlahan. Dan benar saja, sebungkus kain hitam yang penuh dengan bekas darah kering, dibalut rambut manusia yang kusut dan kaku, muncul dari dalam kegelapan. Begitu benda itu diangkat, tubuh Mas Darto seperti diliputi hawa panas, lalu berganti menjadi dingin menggigit. Matanya sempat berkunang-kunang, seperti ada gema suara samar yang membisikkan sumpah serapah. Bang Pian bergerak cepat, mengambil benda itu dan menaruhnya di dalam baskom yang kini sudah dipenuhi 2 buhul guna-guna lainnya. 3 buhul kini terkumpul, masing-masing memiliki aroma, getaran, dan kekelaman yang berbeda. Tapi semuanya terhubung oleh satu hal, yaitu niat jahat yang sangat kuat. Dan mereka tahu pengirimnya bukan orang biasa. Dia bukan sekedar dukun kiriman, melainkan perantara kekuatan yang lebih gelap. Setelah Mas Darto membersihkan tangannya, Bang Pian pun langsung menetralisir energi hitam yang sempat masuk ke dalam tubuhnya. Mas Darto terduduk di lantai semen dengan tubuh lunglai. Tangannya bersandar di lutut, sementara nafasnya memburu. Wajahnya pucat, peluh membasahi kening, sementara dari mulutnya masih keluar sisa-sisa ludah bercampur lendir hitam. Bang Pian berdiri di belakangnya, tangannya menekan punggung Mas Darto tepat di antara tulang belikat, menyalurkan getaran halus dari energi pembersih yang ia alirkan melalui doa-doa yang tak pernah berhenti ia lantunkan dalam hati. Tangan kirinya menyentuh ubun-ubun Mas Darto, dan di saat itu pula hawa dingin menyeruak naik dari tanah, seperti sesuatu yang terusir dan mencoba mencari celah untuk kabur. Baskom berisi 3 buhul kini tampak beruap, seperti ada reaksi dari energi-energi yang saling bertabrakan di dalamnya. Bang Pian tetap tenang. Dia tahu ketiga buhul itu sudah terlepas dari jangkauan pengaruh langsung pengirimnya. Namun, seperti binatang yang dipasung, mereka masih mengerang dan memberontak dalam jeratan ikatan doa yang sudah ditanamkan. Beberapa detik setelah itu, Mas Darto akhirnya bisa menarik nafas panjang. Dadanya terangkat, lalu mengempis perlahan. Ia menatap kosong ke tanah sebelum akhirnya bersandar ke dinding. Wajahnya tampak lebih ringan. Meski tubuhnya masih terasa lemas, energi hitam itu telah menyusup cukup dalam, bahkan hampir melekat. Opik yang sedari tadi berjaga di dekat warung akhirnya masuk kembali dan terpaku melihat kondisi Mas Darto yang setengah roboh dengan wajah seperti orang habis sakit. Tapi dia tahu semua ini adalah bagian dari pembersihan. Bang Pian berdiri sambil menatap baskom itu dalam diam. Lalu dengan tenang dia mengambil kain dari rak yang ada di samping gerobak bakso dan menutup rapat baskom berisikan buhul tersebut. Suara bisikan halus terdengar samar dari dalamnya, seperti suara rintih dan lolongan yang tertahan. Tapi setelah baskom itu ditutup, segalanya kembali hening. Langkah berikutnya bukan sekedar membuang atau mengubur buhul itu. Bang Pian harus memastikan benda-benda itu dimusnahkan dengan cara yang benar, yaitu membakarnya. Sebab bila salah, energi yang terkurung itu bisa kembali memburu pemilik warung atau bahkan kembali lagi ke pemilik makhluk-makhluk pembawa guna-guna tersebut. Asap tipis membumbung dari tempat pembakaran yang dibuat dari loyang dan arang batok kelapa. Api kecil menjilat perlahan kain merah yang membungkus ketiga buhul itu, menghitamkannya, lalu membakar habis hingga menyisakan abu berwarna hitam.
Udara di sekitar warung pun terasa jauh lebih ringan. Tak ada lagi rasa berat di dada, tak ada lagi tekanan aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Warung bakso yang sebelumnya seperti kuburan kini kembali normal, sederhana, hangat, dan kembali menyambut kehidupan. Lampu-lampu di dalam warung kini menyala dengan terang dan tak lagi redup atau bergetar. Dinding-dinding yang tadi seperti memantulkan bisikan dan hawa kelam kini terasa netral, seperti ruang kosong yang telah dibersihkan dari segala niat jahat. Mas Darto duduk di bangku panjang dekat pintu masuk. Wajahnya masih lelah, tapi kini senyumnya mulai kembali. Dia memandang ke arah dapur dan ruang tengah dengan sorot mata berbeda, seolah melihat tempat itu untuk pertama kalinya. Opik duduk tak jauh darinya, masih dengan rokok yang nyaris habis. Mereka tidak banyak bicara, hanya diam, saling mengerti bahwa malam ini bukan malam biasa, dan yang baru saja mereka lalui bukan sekedar urusan dunia nyata. Bang Pian berdiri di dekat tempat pembakaran. Matanya menatap abu yang sudah diam tak bergeming. Dia mengambil sedikit garam yang ada di warung, menaburkannya ke atas abu itu sambil membaca doa pendek. Setelah itu, dia membungkus sisa abu dengan kain lap, lalu memasukkannya ke dalam plastik hitam. Bagi orang awam, semuanya mungkin telah selesai. Tapi bagi Bang Pian, menyelesaikan gangguan hanyalah langkah awal. Mengamankan bekasnya jauh lebih penting, sebab buhul yang terbakar bukanlah sekedar benda fisik, melainkan juga simpul energi yang pernah digunakan sebagai penghubung dunia gaib. Jika bekasnya tidak dijaga dengan benar, bisa saja dimanfaatkan kembali oleh pihak yang mengirimnya. Setelah memastikan semuanya bersih dan tertutup rapat, Bang Pian berjalan masuk kembali ke warung, menatap sekeliling, menyusuri dinding dan langit-langit dengan pandangan batin. Semua telah kembali normal untuk saat ini. Hening sesaat sebelum suara malam kembali mengambil alih. Bunyi serangga sesekali, suara kendaraan melintas di kejauhan, dan deri kayu dari bangku yang diduduki Opik. Di meja pojok warung, mangkuk-mangkuk bakso kosong dari pelanggan masih belum dibereskan, namun terlihat biasa saja. Tidak ada lagi hawa aneh yang menggantung di atasnya. Semua benar-benar kembali ke awalnya. Mas Darto menatap Bang Pian dengan campuran rasa hormat dan terima kasih. Meski tubuhnya masih lemas, namun beban yang menghimpit pikirannya selama berbulan-bulan seolah telah diangkat sepenuhnya malam itu. Warung baksonya yang selama ini ia perjuangkan dengan kerja keras dan doa, akhirnya terbebas dari jerata kasat mata yang nyaris menghancurkannya. Selesai. Wow, luar biasa kisah Bang Pian, kisah dari Mas Untung Prasetyo. Dan seperti biasanya ya, Bang Pian yang ringan tangan, yang rajin membantu orang. Begitu Opik udah telepon Bang Pian, langsung meluncur dia tuh. Dan di sini Opik bilang temennya lagi Bang Pian ya, bukan bilang abangnya. Nggak tahu nih, nggak dijelasin juga sih di endingnya. Dan di sini akhirnya Bang Pian seperti biasa juga berhasil menyelesaikan permasalahan. Tapi ya di ending ini nggak disebutkan nih bahwa gangguan ini datangnya dari mana dan dari siapa dan motivasinya apa. Ini belum diketahui juga nih, ataukah masih ada kisah selanjutnya atau bagaimana. Tapi yang jelas seperti biasa kisah Bang Pian selalu keren, dan terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo. Ditunggu lagi untuk kisah Bang Pian selanjutnya ya Mas Untung ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisah barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.